Assalamualaikum Sobat Formula United ringan amatiran ala gue. Ada informasi-informasi yang akan gue bahas, gue sampaikan di video kali ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Oke, gue mulai dulu dari kabar Marcus Rashford dulu ya. Mungkin gue mulai dari Marcus Rashford dulu nih. Jadi ada situasi yang menarik dari Cross Daily Star, Manchester United terkait dengan situasi dengan Barcelona, terkait dengan Marcus Rashford. Pemain 28 tahun ini ingin untuk tetap bekerja sama dengan Hansi Flick di Barcelona, tapi Barcelona berusaha untuk negosiasi ulang, katakanlah seperti itu, soalnya agak beribet. Terkait dengan situasi Marcus Rashford ini, bahkan mereka ini ingin memperpanjang peminjaman dari Marcus Rashford. Manchester United sendiri sudah menolak ya tawaran yang lebih rendah, dan dalam situasi yang frustrasi saat ini Manchester United bersiap untuk menjual Marcus Rashford hanya di angka sekitar 24 juta pounds. Nah, itu keadaannya. Dan ada informasi lainnya dari Time Sport ini ya, bahwa Barcelona, seperti diinformasikan sebelumnya, ini memberikan valuasi yang jauh lebih rendah dari yang diinginkan oleh Manchester United. Bahkan Time Sport mengatakan kalau Barcelona ini mengindikasikan bahwa mereka bersiap untuk melakukan penawaran hanya 13 juta pounds untuk Marcus Rashford. Manchester United bersiap untuk menolaknya. Ini sebenarnya agak lucu sih ya, karena sudah tahu sih bahwa Manchester United inginnya berapa, tapi Barcelona tetap ingin mencoba dengan angka yang jauh lebih rendah. Tentu saja angka tersebut akan ditolak oleh Manchester United. Dan Time Sport juga menginformasikan bahwa Marcus Rashford ini bersiap untuk melakukan report ya, ataupun lapor ulang ke Manchester United terkait dengan persiapan preseason. Andre Onana ini juga siap untuk kembali ke tim utama Manchester United untuk latihan preseason. Walaupun demikian, kedua pemain ini menerima bahwa mereka tidak memiliki masa depan di Manchester United. Artinya apa? Ini mungkin yang harus diklarifikasi ya kabar ini, karena mungkin Sobat Football United memiliki pengertian yang berbeda. Artinya oke, Rashford dan juga Onana kembali lagi, tapi kembali lagi ini bukan berarti akan bermain untuk musim depan. Tidak, mereka kembali lagi untuk latihan preseason, karena memang status dari dua pemain ini ya sebagai pemain Manchester United saat ini seperti itu. Mereka dipinjaman ke klub masing-masing ya, Barcelona dan juga Trabzonspor, di mana peminjamannya sudah selesai. Selanjutnya ya mereka kembali sebagai pemain Manchester United. Mereka berlatih dalam preseason training ya, latihan preseason. Tapi bukan berarti mereka akan terlibat di musim depan. Tidak, mereka sudah menerima keadaan bahwa mereka memang tidak termasuk di rencana musim depan. Dan ini sekaligus juga memberikan jawaban posisi Rashford dan juga Andre Onana ini seperti apa. Mereka kembali ke Manchester United hanya untuk latihan saja. Namun di belakang layar tentu saja negosiasi terkait dengan klub baru dari kedua pemain ini terus berlangsung ya. Dan kabar lainnya masih terkait dengan Marcus Rashford ini, disebutkan ada beberapa klub yang dikaitkan dengan Manchester, dengan Marcus Rashford ya, yaitu adalah Newcastle United, Tottenham Hotspur, di mana Rashford menolak ya pergerakan ke Newcastle atau ke Tottenham Hotspur, dan Manchester United juga tidak ingin menjual ke Arsenal ataupun juga ke Chelsea. Ini situasinya. Jadi dari situ ya, Chris Wheeler dari Daily Mail juga mengatakan bahwa Arsenal, Tottenham dan juga Aston Villa yang Marcus Rashford sempat dipinjamkan ya, ini memiliki ketertarikan untuk membawa kembali ke Premier League. Real Madrid yang akan ditangani oleh mantan manajer Manchester United Jose Mourinho, serta Bayern Munchen dan juga Chelsea ini muncul sebagai opsi lainnya. Ini seperti yang gue katakan juga ya, bahwa ketika situasi dengan Barcelona semakin kecil peluangnya untuk Marcus Rashford, ya klub-klub lain juga akan bermunculan ini dikaitkan dengan Marcus Rashford. Karena seperti gue katakan tadi di awal ya, Rashford tidak ingin ke Manchester United, Manchester United juga sudah selesai dengan Marcus Rashford. Nah, pertanyaannya adalah apakah Rashford ingin kembali ke Premier League? Apakah mengutamakan klub dari Premier League? Menurut asumsi gue, pemikiran gue ya, gue bisa jadi salah, tapi kembali lagi ke Premier League ini menjadi opsi yang tidak tinggi bagi Marcus Rashford apapun klubnya.
Sehingga misalnya ada tawaran menarik datang dari luar Premier League, menurut gue Rashford punya lebih punya keinginan untuk ke sana. Dengan situasi saat ini Rashford masih memprioritaskan Barcelona ya, di situ keadaannya. Oke, itu tadi terkait dengan Marcus Rashford. Mantan penyerang Manchester United lainnya, Mason Greenwood, dikabarkan oleh Simon Stone dari BBC, Mason Greenwood ini menjadi target top dari kedua kandidat presiden dari Fenerbahce, di mana pemilihan ini akan dilakukan di hari Ahad. Greenwood bergabung secara permanen ke Marseille dari musim panas kemarin dengan angka 31,6 juta euro, di mana Manchester United ini memasukkan sell on clause fee ya, yang sangat besar banget, dan saat ini ada prioritas dari klub Turki untuk menghadirkan Mason Greenwood. Nah, ini juga situasi yang menarik, apakah Mason Greenwood kembali lagi ke Manchester United. Sudah sering gue katakan ya, Greenwood jangankan kembali ke Manchester United, kembali ke Premier League saja gue pikir tidak dalam situasi saat ini. Salah satu test case-nya ataupun juga ujiannya ya, yaitu adalah tim nasional Inggris. Greenwood yang tampil fantastik, apakah akan kembali ke tim nasional Inggris? Di situ pertanyaannya. Dan ya dari squad yang dipanggil oleh Tuchel, ya memang Greenwood ini kan tidak ada di sana, dan itu juga menurut gue salah satu indikasi intinya memang tidak ada keinginan dari Manchester United ataupun juga Greenwood dengan keadaannya masing-masing ya, untuk bekerja sama kembali. Nah, tapi ini kabar yang menarik. Kenapa? Karena Mason Greenwood ini ada sell on clause, artinya Manchester United akan mendapatkan pemasukan yang juga tinggi nih, karena klub Turki kabarnya sangat meminati pemain ini, dan ada kemungkinan angka pun yang ditawarkan ini akan cukup tinggi ya, mungkin sekitar 50 juta euro. Manchester United kabarnya berapa sell on clause-nya, ini menarik juga ya. Jadi yang jelas ini akan mempengaruhi pemasukan dari Manchester United. Kenapa? Ya karena Manchester United butuh bergerak di bursa transfer musim panas. Nah, terkait dengan pergerakan di bursa transfer musim panas, Time Sport mengabarkan bahwa Manchester United ini berharap ya bisa mendatangkan Matheus Fernandes setelah West Ham terdegradasi dengan angka 40 juta pounds. Itu dia. Nah, tapi kabar lain dari Gary Jacob, jurnalis ini dari The Times juga ya, mengatakan bahwa Manchester United dan Arsenal telah diberi informasi oleh West Ham bahwa angka dari Matheus Fernandes ini akan sekitar 80 juta pounds. 80 juta pounds itu artinya sekitar 90 juta euro. Angka yang sangat tinggi banget. Ini tinggi banget ya, bener-bener yang wow. Ya Manchester United memang punya budget yang juga tinggi, tapi mereka juga harus memperkuat banyak posisi. Tadinya gue berharap memang Matheus Fernandes ini mungkin akan ada di angka sekitar 50 juta euro maksimal. Apalagi dengan situasi West Ham terdegradasi ya. Tapi angka 80 juta pounds, sekali lagi 80 juta pounds itu berarti sekitar 90 juta euro. Angka ini terlampau sangat tinggi sekali menurut gue untuk Matheus Fernandes. Pemain muda yang memang memiliki potensi tinggi, tapi ya angka tinggi seperti ini sering sekali juga merubah banyak situasi ya. Karakter, kehidupan dari sang pemain, konsentrasi juga ya. Kalau menurut gue sih enggak ya, angka ini terlalu tinggi. Walaupun Matheus Fernandes merupakan pemain yang menarik sih, menurut gue seperti itu ya. Walaupun sekali lagi juga Manchester United akan mendapatkan mungkin ya pemasukan lainnya terkait dengan dana yang mereka bisa gunakan di bursa transfer musim panas ini. Tapi sekali lagi sih angka 80 juta euro itu terlalu tinggi menurut gue. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika angka ini tinggi, apa yang akan dilakukan Manchester United? Apakah mereka akan melakukan negosiasi dengan West Ham atau mereka akan mengalihkan ke target yang lainnya ya? Ini situasinya seperti itu. Itu tadi kabar-kabarnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.